generasi smart, kali ini kita akan belajar fisika mengenai hukum Kirchhoff. Bersama saya, Ulfa Samsari Samsudin. Yuk, simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menganalisis persamaan hukum 1 Kirchhoff. Kedua, menganalisis persamaan hukum 2 Kirchhoff. Ketiga, menyelesaikan masalah rangkaian tertutup dengan menerapkan konsep hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Generasi smart, perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum kita mempelajari tentang hukum kelistrikan ini, apakah kalian pernah melihat tentang rangkaian listrik di dalam rumah kalian? Misalkan rangkaian paralel atau seri pada lampu rumah atau stop kontak yang kalian gunakan. Nah, semua fenomena yang kalian lihat ini adalah bagian dari fenomena yang dibahas oleh Gustav Robert Kirchhoff. Kirchhoff merupakan salah satu ahli fisika asal Jerman yang berjasa dalam ilmu kelistrikan. Hukumnya yang dikenal dengan hukum 1 dan 2 Kirchhoff yang ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Hukum ini menerangkan tentang rangkaian listrik sederhana seperti lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Jika kedua kutub baterai dihubungkan dengan saklar dan lampu sebagai hambatan listrik menjadi rangkaian tertutup, maka timbullah aliran arus listrik. Pada kondisi ini, beda potensial atau tegangan listrik antara kutub positif dan kutub negatif dapat dipertahankan sama dalam selang waktu tertentu, sehingga dapat mengalirkan arus yang sama pula. Hukum 1 Kirchhoff. Menurut Gustav Robert Kirchhoff, pada rangkaian bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Kemudian, hukum 1 Kirchhoff dikenal juga dengan hukum percabangan tentang kekekalan muatan yang digunakan pada rangkaian sederhana yang memiliki titik-titik percabangan. Ketika arus mulai terbagi, jika I adalah kuat arus, maka hukum 1 Kirchhoff dapat ditulis dalam bentuk persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. I2 sama dengan I1 ditambah I3. Sesuai dengan gambar di atas, I1 adalah arus keluar, kemudian I2 adalah arus masuk, dan I3 adalah arus keluar. Selanjutnya, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, dalam suatu rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dan penurunan tegangan selalu sama dengan 0. Berarti tidak ada energi yang hilang dalam rangkaian tersebut. Jika E atau GGL dan penurunan tegangan IR dinyatakan dengan simbol IR, maka persamaan hukum 2 Kirchhoff dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma E ditambah IR sama dengan 0. Ada beberapa aturan yang harus kita pahami untuk menganalisis suatu rangkaian listrik dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Yang pertama, tentukan arah loop. Arah loop pada dasarnya bebas, artinya apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, namun jika memungkinkan, usahakan searah dengan arah arus. Aturan yang kedua, penurunan tegangan atau sigma IR akan bertanda positif jika arah arus searah dengan arah loop. Penurunan tegangan atau sigma IR akan bertanda negatif jika arah arus berlawanan dengan arah loop. Gaya gerak listrik atau sigma E akan bertanda positif jika bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan.
Kemudian yang terakhir, gaya gerak listrik atau sigma E akan bertanda negatif jika bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Dengan demikian, merujuk gambar 2 di atas, maka persamaan hukum 2 Kirchhoff yang sesuai adalah minus E2 ditambah E1 ditambah IR3 tambah IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Generasi smart berikut coba kita kerjakan salah satu contoh soal untuk menentukan besar arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar. Soal nomor 1. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika besarnya kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 1,5 ampere, I2 sama dengan 0,3 ampere, I3 0,5 ampere, dan I4 0,4 ampere, maka berapa besar kuat arus pada I5 dan I6 pada rangkaian tersebut? Penyelesaian soalnya, kita gunakan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. 1,5 ampere sama dengan 0,3 ampere ditambah 0,5 ampere ditambah 0,4 ampere ditambah I5. I1,5 ampere sama dengan hasil penjumlahan arus yang keluar tadi adalah 1,2 ampere ditambah I5. Sehingga kita akan memperoleh nilai I5 sama dengan 1,5 ampere dikurang 1,2 ampere, I5 sama dengan 0,3 ampere. I1 sama dengan I6. Jadi I6 langsung kita dapatkan hasilnya sebesar 1,5 ampere. Kemudian di soal nomor 2 adalah penerapan dari hukum kedua Kirchhoff. Dengan menerapkan konsep hukum 2 Kirchhoff, hitunglah besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, di sini kita menerapkan tadi aturan yang telah Ibu jelaskan. Nilai E2 itu bernilai negatif dengan melihat arah loopnya. Jadi minus E2 ditambah IR3 ditambah E1 tambah IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang terdapat dalam gambar rangkaian. Nilai E2 adalah 6 volt, kemudian R3 adalah 2 ohm, kemudian ditambah 3 volt, E1 I dikali 3 ditambah I kali 1, maka akan diperoleh minus 3 volt ditambah 6I sama dengan 0. 6I sama dengan 3 volt, I sama dengan 0,5 ampere. Jadi, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere. Generasi smart, berikut rangkuman pembelajaran kita pada bagian ini. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kedua, hukum 2 Kirchhoff berbunyi, dalam suatu rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar, gaya gerak listrik atau GGL, dan penurunan tegangan selalu sama dengan 0. Sigma E ditambah IR sama dengan 0. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.